Hmm. Em, Simple present tense adalah yang menyatakan sesuatu aktivitas yang berulang-ulang. Terus terdiri dari kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Kalimat positifnya subject plus verb one plus complement. Terus kalimat negatif subject plus do or does plus not plus verb one plus complement. Terus yang interrogatif do or does plus subject plus verb one sama plus complement. Terus penggunaan S or IS itu cuman di verb yang subjeknya itu she, he, it. Dan apabila kalau misalnya tuh udah ke kalimat negatif atau interrogatif, dia jadi berubah, nggak pakai S atau ES lagi. Udah biasa aja. Terus kalau misalnya dia masuk ke kalimat negatif, dia itu ditambahin to be. Do itu buat subjek I, you, we, they. Terus does itu buat subjek she, he, it. Terus dia verbnya balik ke verb one, terus nggak ada S atau ES lagi. Kalau misalnya interrogatif, do atau does-nya itu di depan, terus setelahnya itu subjek, baru setelahnya itu verb one, terus complement. Karena present tense itu menyatakan aktivitas yang berulang-ulang, jadi dia itu biasanya ada kata keterangan waktunya, misalnya always, usually, often, seldom, rarely, never, every, atau kayak every day, every week, month, year, pokoknya yang ada keterangan waktu yang sekiranya berulang-ulang itu pasti simple present tense. Terus kalau misalnya S itu buat si S or IS itu kan buat si it. Tapi kalau misalnya perbedaan penggunaan S or ES itu tuh buat kalimat kata yang ujungnya itu tuh O or CH or SH or S. Jadi yang kalimatnya tuh yang kayak belakangnya itu O itu tuh dia bukan ditambahi S tapi ditambah ES. Paham kan? Ingat ya, kalau misalnya S sama ES itu tuh berlakunya cuma di verb one, kalimat positif aja. Guys, mau tanya jawab atau bahas soal? Guys, mau tanya jawab atau bahas soal? Bahas soal. Atau mungkin kasih contoh gitu. Nah, kalau misalnya contohnya itu kan I eat every morning. I itu sebagai subjek. It itu sebagai verb one, every morning itu sebagai komplement, tapi keterangan yang sebagai keterangan waktu. Bisa juga dia tuh cuma menggunakan objek. Nah, terus berhubung subjeknya itu I, jadi it-nya tadi nggak perlu ditambahi S or IS karena subjeknya I, bukan she atau he atau it. Terus kalau misalnya yang di kalimat negatif, I don't eat every morning. Terus kenapa kan jadi ditambahi do kan karena subjeknya I. Terus kenapa it itu nggak pakai it's tapi it karena dia udah didahului sama do or does gitu. Kalau udah didahului do or does itu kembali ke verb one. Terus every morning kayak biasa. Terus kalau misalnya interrogatif, do I do I eat every morning? Jadi do or does-nya itu jadi di depan. Dan biasanya kalau kalimat tanya tuh nggak do I ya, pasti do you, pasti nanyain ke orang lain kan. Paham nggak? Paham nggak, Nas? Iya, paham, Kak.
kalau mau bahas soal juga nggak apa-apa nih. Tapi lumayan exercise-nya ada. Gimana guys, mau bahas soal atau gimana? Atau lanjut nih, Baca sendiri aja. baca sendiri ya, lanjut ya berarti ke simple past ya. Sebentar. Nah, terus ke simple past tense. Simple past itu artinya tuh keterangan masa lampau. Jadi dia tuh membicarakan aktivitas yang terdahulu, yang udah berlalu. Pokoknya yang masa lampau lah ya. Terus dia tuh kalimat positifnya terdiri dari subjek plus verb to plus complement. Nah, kalau misalnya simple present kan pakai verb one, tapi kalau simple past itu pakai verb two. Terus verb two itu terdiri dari regular atau irregular, terdiri dari beraturan sama nggak beraturan gitu. Nanti kalau ada filenya aku kasih deh. Nah, terus kalau misalnya kalimat positif kan subjek plus verb one plus complement. Terus kalau misalnya negatif, subjek plus did. Nah, kalau misalnya di simple present itu menggunakan do or does, kalau di simple past itu menggunakan did. Did doang. Walaupun subjeknya I, you, we, they, she, he, it, apapun itu dia menggunakan did. Cuman satu. Did plus not, terus dia kembali ke verb one. Sama kayak simple present ya, sorry. Sama kayak simple present, kalau misalnya udah didahuluin do or does, dia tuh kembali ke verb one asli. Nah, sama aja. Did ini juga kembali ke verb one. Terus kalau interrogatif juga did-nya jadi ke depan plus subjek plus verb one lagi. Kalau di sini kan aku kasih contoh, the nurse went to the hospital yesterday. Suster itu pergi ke rumah sakit kemarin. Nah, terus itu kan when ya, menggunakan verb one dari go. Kalau verb one-nya itu go, kalau verb two-nya when, kalau verb three-nya gone. Jadi kita tuh di simple past, jadi kita perlu ngafalin irregular sih kalau kata aku. Irregular itu yang nggak beraturan, yang kayak freeze, frost, frozen. Tapi kalau yang beraturan itu yang ditambah d belakangnya. Terus misalnya di negatif, the nurse didn't go, kan dia balik ke verb one lagi. Yesterday, to the hospital yesterday. Terus yang interrogatif, did the nurse go to the hospital yesterday? Terus biasanya simple past itu menunjukkan keterangan waktu, misalnya pokoknya yang lalu lah, yesterday atau 2 weeks ago, ya kalau nggak salah. Terus kalau simple past tuh nggak ada yang lain sih. Karena berhubung kita belajarnya yang verbal, jadi kita nggak pakai was, wasn't. Was wasn't itu tuh buat ini, dia tuh to be, tapi buat kalau nggak salah simple past yang ini. Simple past perfect atau simple past apa ya? Pokoknya kita nggak belajar deh itu pakai was. Nah, tapi kalau misalnya di simple past, kayak yang kita, kalau simple past mau dibahas nggak soalnya? Soalnya nggak ada yang lain lagi. Ya, benar tuh. Hoiri went to campus yesterday. Ada yang mau ditanyain nggak di simple past? Terus ya, poinnya simple past itu kalau misalnya dia tuh udah didahului sama kalimat was, or were, or could, would, yang gitu. Dia tuh nggak pakai verb to lagi, tapi pakai verb one. Kalau misalnya dia tuh udah didahului, kayak contohnya itu di halaman, nah kayak di halaman 39, yang di exercise tuh ya, we could not
afford to keep our car. Nah, jadi misalnya kayak afford-nya itu tuh nggak pakai verb to lagi karena dia udah didahului sama could. Kayak I was very thirsty. Dia nggak, pokoknya kalau udah didahului kalimat could, would, was, were, itu tuh dia kembali lagi ke verb one. Nggak usah lagi pakai verb to. Kalau di simple past rumusnya cuman yang itu tadi, cuman ngafalin irregular sama regularnya aja. Ada yang mau ditanyain nggak atau mau bahas soal di halaman 39? Boleh. Halaman 39. Iya tuh boleh tuh 39 tuh. Dari exercise 1 ya. Komen lo di. Nah, yang pertama itu kan, enggak, perintahnya dulu kan, rewrite the following sentence in the past using yesterday in the place of everyday. Nah, jadi kita tuh disuruh ngubah ini tuh jadi simple past yang benar gitu. Kan di sini Tony talks, nomor 1 ya, Tony talks to you at school every day. Nah, talks di sini kan masih pakai verb one ya. Terus kita ganti ke verb two. Verb two dari talk kan talk yang ada a day-nya belakangnya. Terus karena di sini masih dalam bentuk simple present, kita ganti ke simple past. Kan kalau simple present pakai everyday kan. Kalau simple past yang terdahulu jadi kita ganti jadi yesterday. Terus apa lagi? Nah, jadi yang nomor 1 itu yang diganti talks jadi talked. Terus everyday jadi yesterday. Terus yang kedua, he waits for her after class every day. Nah, waits itu masih verb one, verb two-nya tuh waited. Everyday-nya jadi diganti yesterday. Terus walk jadi walked. Kalau misalnya study, karena di belakangnya itu huruf Y, jadi dia diganti jadi I, jadi studied. Bukan pakai Y studied-nya, tapi studied. Sama kayak yang kelima juga, they try to finish their homework every day. Nah, try itu jadi triad. Yang attend jadi attended. Terus yang ketujuh, Mr. Weston itu work kan. Nah, work itu verb to-nya jadi worked. Start jadi started. Pokoknya yang exercise one itu tuh cuman diganti verb-nya doang sama keterangan waktunya. Aku kasih tahu yang verb sama keterangan waktunya aja ya, biar cepet. Work jadi worked, start jadi started, he close. Nah, closes itu jadi closed tambah a day yesterday. Terus stop jadi stopped. Ini kebanyakan kalimatnya tuh regular atau beraturan yang ditambah de doang gitu. Rest jadi rested sama watches jadi watched. Ada yang mau diulang nggak? Paham kan kalau misalnya exercise one itu cuman minta diubah verb one-nya jadi verb two, terus keterangan waktunya jadi masa lampau. Pokoknya kita disuruh ganti simple present ini menjadi simple past. Paham nggak? Paham. Lanjut ke exercise 2 ya. Nah, misalnya kayak contoh, how did you learn to drive? Terus my father teach titik-titik me. Nah, yang kita ganti itu kan yang di tanda kurung ya. Terus biasanya kalau misalnya di ulangan kayak UTS kemarin, tanda kurung itu emang nggak ada. Jadi kita tuh emang disuruh mikir sendiri vocabnya.
Tapi nggak harus sesuai dengan di sini sih, tapi harus masuk akal gitu. Nah, kalau misalnya di sini kan, how did you learn to drive? Kenapa dia pakai did, tapi dia kembali lagi ke learn. Nggak learned. Kenapa dia pakai learn? Paham nggak, Revaldi? Ya, Revaldi. Coba Revaldi jawab nomor. Paham dong, Jela. Ya elah. Coba jawab tuh. Jawab Zel nomor berapa? Kasih Revaldi. Aldi, jawab. Ulang pertanyaannya, Jel. Di. Nih, yang exercise tuh kan. Nomor 1 kan, how did you learn to drive? Nah, itu kan ada did. Terus kenapa learn-nya itu tuh enggak, itu tuh kenapa pakai verb one bukan verb two? Waduh, nggak masuk gue ini yang itu. Kan tadi udah dijelasin, pokoknya verb two itu cuman ada di kalimat positif doang. Kalau misalnya dia tuh udah didahuluin sama did atau was atau were atau could atau would, itu verbnya jadi verb one, nggak Berarti pakai verb iya two baru lagi. ingat kayak qad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Qad kana lakum fi Rasulillah. Sorry. Udin. Kod kana fi Rasulillah tiba-tiba apa ini? Masya Allah, Masya Allah. Sorry. Gua senahu. Ya Al-Quti. Fokus, woi. Udah paham kan kalau misalnya yang didahuluin did tadi dia balik lagi ke verb one. Makanya di sini dia pakai learn bukan learn. Paham. Nah, terus Paham. tapi di exercise 2 itu yang disuruh apa? Perintahnya itu mengubah yang di tanda kurung itu kayak teach. Teach itu diubah kan itu verb one masih diubah ke verb two. Nah, teach itu verb two-nya talk. Jadi kalau sepemahaman aku sih ya, kalau misalnya exercise one itu dia itu yang irregular, yang regular, diganti verb one-nya itu diganti ke regular. Itu regular semua soalnya. Kalau di exercise 2 ini ngegantinya tuh ke irregular. Misalnya kayak teach jadi talk. Nah, irregular itu tuh artinya nggak beraturan. Jadi dia tuh bukan sama apa semerta-merta ditambah ade doang, bukan, tapi memang diganti kayak teach menjadi talk. Terus yang kedua itu kan sell menjadi sold, drink jadi drank, break jadi broke, fail fall itu fail, throw itu throw, coach itu coach itu coach. Go jadi gon. Kalau go go jadi itu when. jadi when, gone itu Go when putri. gone. Ngetes doang, ngetes. Pada fokus kan nih nge-zoomnya. So tahu tuh. Berarti Nanti harus kalau yang irregular ya. Iya, dihafal aja. Nanti aku kirim file ini deh, contoh irregular. Jadi langsung lihat aja deh. Pokoknya kalau misalnya exercise itu ini jadi ganti ke irregular. Kayak buy, book, cost, go, when, shop, tetap shop. See, saw, write, wrote, wrote. Terus kalau misalnya ke exercise 3, nah kalau exercise 3 ini tuh kayak 50-50, ada yang kalimat negatif, ada yang kalimat positif. Terus ingat ya, kalau misalnya dia kalimat positif, terus kita nggak bisa nentuin gimana ciri-ciri irregular atau ciri-ciri regular. Jadi memang kita tuh harus ngafal. Jadi kita harus ngafal yang mana bentuk irregular, yang mana bentuk regular. Nah, terus yang exercise 3 ini tuh menyesuaikan. Kalau misalnya kayak nomor 1,
Nomor 1 itu it was warm, so I take off my coat. Nah, I take ini so I take kan. Nah, berarti di sini take itu diganti menjadi took off my coat. Terus kalau nah itu kan was ya, berarti dia kalimatnya positif kan. Tapi kalau misalnya the film wasn't very good, otomatis dia jadi apa? Kalimat negatif juga kan. Jadi I didn't enjoy. Kenapa bukan enjoy it? Karena dia udah didahului sama didn't gitu. Didn't enjoy it very much. Terus yang ketiga, I knew Sarah was very busy. So tapi dia tuh nggak ketergantungan. Ada juga yang was kayak ini, ada juga yang kalimat depannya itu positif, tapi waktu di sini kita boleh pakai negatif karena ini kan dia ngomong ya, aku tahu kalau misalnya si Sarah itu sibuk. Jadi, masa kita bilangnya jadi aku ganggu dia? Pasti kita jadi aku nggak ganggu dia kan? So, I didn't disturb her. Tapi kalau Revaldi mungkin tetap ganggu ya. Nah, terus kalau the bed was very uncomfortable. Nah, dia tuh kan di sini misalnya juga pokoknya yang ini kalimatnya harus paham terjemah. Kayak the bed was very uncomfortable. Nah, jadi dia tuh tempat tidurnya tuh nggak nyaman. So, jadi I sleep very well. Nah, kalau misalnya kasur kamu itu tuh nggak nyaman ya pasti kalian tidurnya juga nggak tenang kan, nggak baik. Jadi so I didn't sleep very well. Sleepnya tetap sleep verb one karena dia udah didn't kan di depannya. Terus yang kelima, I was very tired, so I went to bed early. Nah, karena dia bilang aku capek gitu, jadi dia mau tidur cepat. Karena dia nggak didahului did atau apapun, jadi dia go-nya jadi verb to, jadi when. Nah, terus yang keenam, she wasn't hungry. Dia tidak lapar, so kalau dia nggak lapar, jadi dia nggak makan lah. So, she didn't eat anything. Jadi dia nggak makan apapun. Terus yang ketujuh, we went to Kate's house, but Nah, terus yang nomor 7 ini dia bilang, kami mau ke rumahnya Kate. Tapi, but titik-titik at home. Nah, berarti dia nggak ada dong di rumah. Karena was aja kan di situ. Jadi kita ganti jadi wasn't. Karena dia mau dibilang nggak ada kan di rumah. Nah, itu tuh cuman harus tahu terjemahnya pokoknya. Terus yang kedelapan, it was a funny situation, but nobody laughed. Laughed-nya tetap diganti ke verb to. Yang kesembilan, the window was open and a bird fly into the room. Nah, yang kesembilan itu juga dia fly diganti ke verb to. Itu fly, flew. Karena apa? Karena jendelanya itu dibuka, jadi burung itu masuk ke ruangan. Terus yang ke-10, the hotel wasn't very expensive. Hotel itu enggak apa ya? Oh, wasn't Nggak very mahal. expensive tuh enggak mahal kan. Nah, cost-nya itu apa ya? Dia tahu enggak cost? Jadi dia enggak ngeluarin apa sih? Dia enggak bayar mahal. Apa sih cost-nya apa ya? Jadi so it didn't cost very much. Terus yang ke-11, I was in a hurry, so I didn't have time to phone you. Nah, terus yang ke-11 itu dia bilang dia tuh mau cepet-cepet, jadi dia kenapa kalau misalnya dia cepet-cepet, ya pasti dia nggak ada waktu untuk menelpon dia si kamu itu. So I didn't have time phone you karena dia nggak ada karena dia mau cepet-cepet pasti otomatis yang logiknya itu tuh nggak punya so titik time itu tuh pasti diisi nggak punya kan. Kalau misalnya dia punya waktu, dia bukan ngomong hari, bukan ngomong mau cepet-cepet.
Kalau nomor 12, it was hard work carrying the bags. They be very heavy. Kalau yang nomor 12 ini diganti. Oh, ini yang diganti ini enggak sih? Was hard work carrying the bag. B. Nah, B yang di situ kan diganti itu kan B ya. Seharusnya kalau they itu kalau to be diganti menjadi were. Kenapa dia were? Kalau I, you, we, they itu to be-nya itu were. Kalau she, he, it to be-nya itu was. Makanya di sini diganti jadi they were very heavy. Very heavy. Heavy. Jadi to be di simple past itu tuh to be-nya itu bukan do or does, tapi to be di simple past itu was or was. Were or was. Was itu di she, he, it. Were itu di I, you, we, they. Paham nggak? Paham dong. Halaman 3940. Yang exercise 3 ada di page 40. Udah nih simple past, udah selesai simple present, lanjutin sama Miss Deswa. Udah paham semua kan? Ada yang mau ditanyain atau diulang sebelum diganti? Ulang semua. Kurang aja. Khairi, coba udah paham belum? Ri, paham nggak? Tanya aja guys yang mau nanya. Khoiri kalau paham coba kasih tahu dong apa yang dipaham. Coba ulang yang simple past yang pakai to be-nya tadi. Oh, jadi kalau misalnya di kalau misalnya di exercise kita yang 1, 2 itu tuh tidak menggunakan to be. Tapi bisa jadi kalau di kalimat misalnya dia itu mau minta to be-nya itu tuh diganti menjadi to be-nya simple past kayak nomor 12 di exercise 3 kan. Nah, they buka kurung be very happy. To be-nya itu minta diganti ke simple past. To be-nya itu kalau misalnya tuh subjeknya itu I, you, we, they itu menggunakan to be were. Kalau misalnya dia tuh subjeknya she, he, it itu menggunakan to be was. Asik. Nah, itu tuh ada di halaman 38 yang di bawah sekali. Itu nah, the verb to be in the past tense. Ada? Itu Temu nggak? kok bisa kok minta ganti dia? Karena di sini kan to be apa? Be itu tuh masih simbolis kayak gitu. Nah, Kok bisa minta ganti? iya kan be di sini kan cuma simbolis ya. Kan di perintahnya itu dibilang kalau misalnya dia minta ganti kalimat ini tuh menjadi simple past gitu. Kalau misalnya kalimat itu simple present kah, simple future, simple perfect, apapun itu dia minta gantinya ke simple past. Jadi karena to be-nya itu tuh simbolis, dia menggunakan apa? Be itu tuh dari to, be itu asal kata dari to be loh guys, maksudnya. Tapi memang kalau misalnya disingkat jadi be aja. Be itu to be artinya. Kalau misalnya kalian ketemu be ini di simple present ya berarti gunain to be-nya menggunakan to be simple present. To be simple present tadi itu apa? Do sama does. Kalau to be simple past, was sama were. To be itu tuh kata sambung. Oke. Sip. Ada lagi nggak? Kalau misalnya kalau penggunaan did itu mau dia to be-nya apapun, dia tetap did. Nggak ada yang lain, cuma did doang. Kalau misalnya di simple present kan terbagi do atau does kan. Kalau misalnya simple past, nggak.
Been aja. Ada yang mau diulang? Simple present, simple past. Mau lanjut nih. Ada Kira-kira yang bingung? gimana Miss Jela? Kalau kata aku sih kayak UTS. Dari exercise, hafalin contoh-contoh dari exercise. Wah, makasih banyak Miss Jela. Itu soal yang kemarin yang UTS itu semua dari buku ya. Iya, soalnya yang UTS kemarin semua dari buku, tapi kalau di sini kan masih dikasih ya, kayak kayak apa tanda kurungnya itu tuh masih dikasih. Tapi kalau misalnya UTS kemarin tuh real emang titik-titik doang, nggak ada kata bantunya, emang nggak dikasih kata bantu gitu. Oh, baru tahu aku. Soal-soal yang apa exercise yang gini tuh masuk. Terus nanti kalau misalnya apa kalau di Nahu itu i'rab ya yang kayak apa positif, negatif, interrogatif itu juga masuk sama tulisin contohnya gitu. Oke, oke. Lanjut. Lanjut ya. Lanjut Miss Deswa. Thank you guys. Thank you for the attention. Thank you. You're welcome. Oke guys, langsung aja ya kita mulai. Kedengeran nggak guys suaranya? Dengar. Oke. Langsung aja, bab kedua itu subjek dan objek pronoun. Apa sih subjek dan objek pronoun itu? Kalau secara bahasa Indonesia itu artinya lawan bicara ataupun orang ketiga, kata ganti. Kata gantinya itu boleh kata ganti untuk pembicara, lawan bicara, ataupun orang ketiga. Yang pertama, kata ganti subjek, yaitu kata ganti orang sebagai pelaku dan suatu kalimat. Contohnya, she reads the book. Kata she di sini yaitu berlaku sebagai subjek atau pelaku. Kan kayak biasa tuh ya, yang artinya dia membaca buku. Jadi yang melakukan itu kan dia perempuan. Jadi she ini berlaku sebagai subjek. Terus subjek itu ada berapa nih? 6, berapa sih? 7 apa? Nah, yang pertama itu ada, kenapa ada satunya? I itu orang pertama tunggal, kalian udah tahu kan artinya I saya, we itu kami, you kalian atau kamu, bisa tunggal atau jamak gitu. Terus she yaitu dia perempuan, he dia laki-laki, it itu bisa berupa hewan tapi dalam bentuk tunggal ya, atau enggak benda yang abstrak gitu yang enggak kelihatan. Dan they itu mereka. Sampai sini paham ya? Paham. Oke. Lanjut ke objek pronouns. Objek pronouns merupakan kata ganti orang sebagai korban dalam satu kalimat. Sebagai korban, misalnya contohnya aja ya langsung. I meet them in the school. Kata them sebagai objek atau korban. Nah, them ini kan artinya mereka. Nah, mereka itu kalau misalnya subjek kan they. Tapi kalau misalnya dia menjadi objek, dia bukan they lagi, dia berubah dari they ke them. Jadi tuh I meet them, bukan I meet they. Gitu. Ini bentuk perubahannya. Misalnya yang tadi, kalau I itu sebagai subjek, maka kalau misalnya jadi objek, dia berubah menjadi me. Gitu. Terus kalau misalnya we sebagai subjek, maka yang menjadi objek itu berubah menjadi us. Kalau you dia sama. You itu kalau subjek tetap you, kalau objek juga you. Terus she itu sebagai objek, sebagai subjek, kalau misalnya menjadi objek, dia berubah menjadi her. He kalau sebagai objek dan he sebagai subjek, sorry guys, dan him sebagai objek. It juga sama kayak you, dia nggak berubah. Dan them. Them itu kalau subjeknya dia berbentuk dia kalimatnya itu they, katanya itu they. Kalau misalnya sebagai objek dia berubah menjadi them.
Itu aja sih. Kalau untuk mau lebih mudahnya, kalian bisa buka halaman 18. Di situ ada tabel. Boleh teman-teman buka nanti di mukorornya. Kayak gitu. Itu aja sih guys untuk bab ini. Ada yang mau ditanya atau mungkin kurang jelas atau mau bahas soal? Kalau his tuh apa, Des? Kalau his. Iya. Kalau his itu dia bukan dalam bab subjek sama objek, dia itu masuk ke bab possessive pronoun sebagai kepemilikan, bentuknya itu kepemilikan. Kalau ini kita fokus ke subjek sama objek dulu, pelaku dan korban dulu. Fa'il sama maf'ul gitu deh. Oke. Oke, lagi ada yang ditanya? Rumi. Atau bahas soal tapi kayaknya ini kan paham deh. Lanjut. Berarti ini udah paham ya? Paham nggak Khairi? Oh, insya Allah. Kalau bila mau belajar soal atau contohnya, itu ada di halaman 18 sampai 19 juga ya. Kalian boleh buka nanti. Berarti lanjut ya. Lanjut. Susah ya. Nah, selanjutnya ke Rahmah ya. Rahmah, boleh dilanjut. Rahma, cepat Rahma. Iya. Bentar, mana dia? Dulu yang lagi disajak berisik amai. Rahmah, lu share screen sendiri bisa nggak? Ah? Share screen sendiri. Enggak, itu kan udah diinin kan di Google Drive. Pelan-pelan Rahma. Bentar ya, bentar. Ini biar aneh aja. Nah, udah. Oke, langsung aja Rahmah mulai. Ya. Ya, sekarang present continuous ya. Present continuous itu seringkali dipakai untuk menjelaskan aksi maupun menyatakan sesuatu yang terjadi pada masa sekarang di waktu tertentu. Jadi present tense ini buat kayak kita lagi sedang melakukan apa gitu, kayak fi'lul mudhari lah. Dan rumusnya apa? Rumusnya itu subject plus to be plus verb plus ing. Example, I'm eating rice. Saya sedang makan nasi, atau saya akan makan nasi. Kalau yang you Dewi-nya itu pakai are. You are eating rice. Kamu sedang makan nasi atau kamu akan makan nasi. Terus habis itu kalau she it itu pakai is. To be-nya pakai is. Kayak apa? She is eating rice. Dia sedang makan nasi atau dia akan makan nasi. Dan negatifnya apa? Negatifnya tinggal ditambahin not setelah to be. Jadi apa? I'm not eating rice. Saya tidak sedang makan nasi. Terus kalau yang you Dewi-nya juga sama. Tinggal ditambahin not setelah to be. Jadi you are not eating rice. Kamu tidak sedang makan nasi. She it-nya juga itu tinggal ditambahin
not di samping to be-nya. Jadi she is not eating rice. Dia tidak sedang makan nasi. Interrogatifnya apa? Interrogatifnya tinggal to be-nya ini ditaruh sebelum subjek. Jadi to be dulu, habis itu subjek, habis itu verb plus ing. Jadi kayak am I eating rice? Apakah saya sedang makan nasi? Terus you Dewi-nya are-nya juga sebelum kata subjek ya. To be-nya sebelum subjek. Are you eating rice? Apakah kamu sedang makan nasi? Dan she he it juga itu is di iniin sebelum subjek. Is she eating rice? Apakah dia sedang makan nasi? Udah? Ngerti gak guys? Paham gak? Paham. Beneran nih? Udah ya? Bedanya present continuous sama simple present tadi apa? Simple present. Coba apa, Zela? Ini sih. Simple Film present Nabi sama tuh film yang Dore. kayak yang emang apa kebiasaan gitu. Emang Oh iya. udah jadi Habit. ya habit gitu. Emang dilakuin sehari-hari. Kalau continuous tuh yang Lebih emang lebih ke filo Berulang-ulang, kan ya? ya lebih ke filo dari Oke. Sip. Dah, ini ke atas kan. Dan ini cuma catatan doang ya. Penggunaan to be berlaku pada subjek saya atau I. Dalam tense atau penggunaan kalimat am hanya digunakan untuk simple present tense dan present continuous tense. Penggunaan to be hanya digunakan di simple present tense dalam bentuk nominal atau kata sifat, kata benda, sedangkan dalam present continuous tense untuk bentuk verb atau kata kerja. Sama are juga, sama is juga gitu. Udah gini doang. Ngerti gak guys? Ngerti kan, Revaldi? Ngerti parah. Udah selanjutnya. Apa ya? Di mulu. Emang berapa? 3. Enggak. Nanti Zalfa. Des, gue ada. Iya, sekarang Zalfa. Bentar. ini Khairi perhatiin. Tadi nanya ini kan Khairi. Iya. Mulai ya. Sekarang yang countable sama uncountable. Countable tuh apa? Countable tuh intinya benda yang dapat dihitung, sesuatu yang dapat dihitung. Bentuk tunggalnya dapat menggunakan kata sandang atau an dan dengan angka. Dan menggunakan bentuk jama dari kata benda countable dalam pernyataan dengan kata some. Karena apa? Karena kalau countable itu bisa dihitung. Nah, terus contohnya apa? Kalau yang singular itu contohnya yang countable misalnya a letter. Plural Suaranya kok mati nih? Iya putus di nih. belakangnya. Kalau lebih dari 1. Ulang. Jalpa, suaranya putus-putus. Jalpa putus-putus, Jalpa. Apa? Suaranya putus-putus. Oh iya. Wait. Idih, dari mana aja lu, Pin?
Apaan? Notice sama siapa? Ini masih putus-putus ini. Inggris. Iyalah. Mantap, bro. Besok mau jadi mister. Hah? Jadi mister besok. Mister Khairi. Khairi. Ini lagi ngejelasin atau gimana ini? Belum. Ketiduran tuh, Jalpa ketiduran. Ini Revaldi Alcipondohi namanya. Di Parudin ya yang namain. Nih ya. Ulang apa lanjut aja? Kedengeran kan tadi? Ulang. Ulang. Nggak kedengaran Nih, tadi. jadi countable sama uncountable. Nah, kalau countable tuh apa? Kalau countable itu yang bisa dihitung. Kalau uncountable itu nggak bisa dihitung. Nah, kalau countable itu tuh dia bisa singular atau plural. Singular tuh apa? Singular itu tunggal, mufrad gitu. Kalau plural tuh jamaknya. Misalnya contohnya, kalau singularnya a letter gitu. Kalau pluralnya berarti letters. Misalnya one letter, two letters gitu. Intinya kalau misalnya lebih dari satu, intinya kalau misalnya countable itu pasti dia tuh ditambahin s karena dia bisa dihitung kan dan lebih dari satu gitu. Nah, terus kalau uncountable nouns tuh dia nggak ada pluralnya, bentuknya cuman singularnya aja, cuman mufradnya aja. Karena uncountable nouns itu nggak bisa dihitung. Contohnya tuh kayak milk, soup, cake, sugar gitu kan itu mah nggak bisa dihitung gitu ya. Kalau dihitung pun kayak misalnya kalau milk gitu kan dihitungnya misalnya kayak per gelas gitu nggak bisa dihitung yang kayak book atau pen kayak gitu. Tetes. Dah, wait. Nah, terus contohnya kalau yang di buku tuh halaman 30 yang use the plural of this count nouns in question with some. Nah, contohnya kan book. Do you have some books? Nah, kenapa pakai s? Karena kan balik lagi karena book itu singular kan. Karena book itu kan countable ya yang bisa dihitung. Nah, terus ini jawabnya yes, I have 3 books gitu. Wait, bentar. Oh iya, nah terus kalau yang uncountable, kan kalau yang countable tuh bisa pakai n, sama pakai some juga bisa. Yang di sebelum apa ini? Bentar. Gunakan bentuk jamak dari kata benda countable dalam pertanyaan. Ngerti gak? Enggak. Yang bener. Nggak keluar itu. Apaan sih nggak jelas nih? Nggak, coba yang uncountable kalau bentuk singularnya gimana? Kalau yang uncountable tuh singularnya misalnya the male kan, the male. Kalau yang uncountable tuh bisa pakainya the, some, atau a lot of, the male, some male, a lot of male. Dan Kalau bentuk kalau pakai asalnya memang some bisa nggak? hmm? Kalau pakai terus some nggak bisa ya? Enggak. Kan kalau misalnya kalau itu tuh kan dikhususkan untuk apa? Yang bisa dihitung. Countable. Heeh, yang countable. Nah, terus kalau di sini yang uncountable-nya tuh ada contohnya yang halaman 30 juga pokoknya. Example misalnya Semua. apa ya? Sugar misalnya. Does does Khairi have berarti does ya bener kan does Khairi have some sugar gitu. Yes, he has a lot of sugar gitu. Jadi dia jawabnya pakai a lot of gitu. Bukan pakai yang kayak misalnya kan kalau misalnya countable itu kan jawabnya pakai three gitu, pakai angka misalnya kayak two, three gitu dan selanjutnya. Dan kalau misalnya uncountable tuh jawabnya nggak pakai angka tapi pakai a lot of gitu. Ngerti gak, Ferry? Revaldi?
Ngerti dong. Ayo lanjut, Pak. Lu serius, Pak? Iya, Nah, terus bayangin aja dulu. Ini itu pokoknya kan kalau itu has buat Khairi uncountable. have some sugar. Yes, he has ya. He has a lot of sugar. Oh, jawabnya a lot. Iya, a lot Apa sih of. artinya itu? Apa artinya itu? A lot of tuh berapa gak sih? Ini jauh kalau ditanya some ini gitu kan yang uncountable, jawabnya harus a lot. Bentar. Takut salah. A lot of tuh kayak yang ya kayak beberapa gitu loh bisa diartiin. Bukan beberapa sih kalau lebih ininya banyak. Enggak, jawabnya boleh apa? Harus apa gimana? Jawabnya Menurut boleh jawabnya. some, boleh a lot of, guys. Oh boleh ya. Kalau a lot of itu artinya banyak, kalau some itu beberapa. Jadi kan di sini does Miss Brown have some soup? Apakah Miss Brown punya kayak beberapa Berapa sup buah? gitu kan? Ya, aku punya banyak gitu. Jadi itu maksudnya. Boleh jawab some, boleh jawab a lot of. Izin nambahin ya, Zalfa. Ya. Oke. Lanjut. Iya, uasku ditutup sama yang ribut gitu. Uasku Apaan? ditutup gitu. Aku yang ribut. Apa Khairi, Khairi? Oh iya, sorry maaf. Terus yang macam-macam yang uncountable nouns itu bisa dilihat di halaman 31 lah yang lebih spesifiknya. Intinya tuh ya pasti tahu lah yang mana uncountable sama uncountable. Nah, kayak gitu. Terus sama ini penggunaan apa sih? Much dan many. Kalau much itu tuh dipakai untuk yang uncountable. Kalau yang apa? Kalau yang many itu dipakai yang buat countable. Salah bentar, ini contohnya dulu gak ditulis gitu. Bentar. Nih, misalnya kalau yang many itu kan untuk yang countable ya. Misalnya contohnya, I have many friends in this town because I am active in some organization. Artinya tuh aku memiliki banyak teman di kota ini karena aku aktif dalam beberapa organisasi. Nah, di sini tuh yang menjadi apa yang jadi kata kuncinya tuh kita harus ngeliat dulu ini tuh countable atau uncountable kan kalau friend. Kalau friend itu kan countable ya bisa dihitung. Nah, terus balik lagi kalau countable itu pasti kalau kalau lebih dari satu pasti ditambahin s di belakangnya. Jadi I have many friends in this town gitu. Bentar deh gue SS. Gue kirim. Itu halaman berapa, Jal, Pak? Hah? Enggak ada di buku, nanti aku tambahin, nanti gue tambahin. Yang many, Gue lupa nulis. itu, yang pembahasan many itu halaman berapa dah? 30 juga. Sebenarnya gak ada sih, tapi takut aja gitu. Dan ada gak sih di sini? Wait. Gak ada sih. Bentar. Pronouns and chickens. Nah, kalau di buku mah nggak ada sih yang match sama many, tapi kemarin ada bilang suruh tambahin aja. Nah, terus kalau yang match itu tuh contohnya ini. Is this why? Bentar. Nih, contohnya I want to hug you so much after listening to your story. Aku sangat ingin memelukmu setelah mendengar ceritamu, setelah mendengar kisahmu. Nah, kenapa di sini tuh much gitu? Karena ya bentar deh listening hugnya.
Des. Ya, Zal, kenapa? Sorry, nggak kedengeran. Nih, contohnya yang match-nya. I want to hug you so much after listening to your story gitu. Kan I itu want to. match. I want to hug, memeluk you so much after listening to your story. Kan di sini pakai match. Berarti di sini yang kata kunci yang uncountable-nya Yang hak pelukan yang itu. haknya kan? Iya. Iya. Mm-mm. Ya gitu guys, kalau yang ini tadi kan I have many friends gitu. Yang friends-nya itu yang jadi apa kata kuncinya, karena friends itu countable. Kalau ini hak itu uncountable kan, maksudnya ini tuh kayak apa kayak pekerjaan gitu kan, dan ini tuh tidak bisa dihitung uncountable. Tiga. Ini perasaan ada di buku orang berapa ya? Emang di buku ada ya? Ada nggak sih? Ada nggak sih, Des? Ya, bentar. Ntar Kalau diberikan. tentang countable sama uncountable 29 deh. 29 sampai berapa ini? 32 itu contohnya juga apa exercise-nya juga tentang countable sama uncountable. Gak ada. Tapi yang Tapi tentang nggak yang tadi emang contohnya ada. Gak ada ya? Gak ada gak sih? Yang Ini halaman 29. Gak ada. Yang mana, Zal? Yang tentang yang hak tadi. Berapa? Pas. Bukan pembersihnya. Pembersihnya? Oh, bisa. Oh. Udah ya guys, itu aja. Bisa dibaca latihan halaman 32. Gampang, mudah sih, kayak yang ya udah intinya tinggal cari aja yang countable-nya, tambahin S gitu. Kan add final S to add final S or ES to the nouns in italics if necessary. Pokoknya baca aja ya halaman 32 Revaldi. Udah ngerti kan, gak ada yang ditanya? Lanjut Al. Oke, lanjut ya. Aku lagi nggak sih? Coba, boleh. Coba siapa? Gua atau lu, Des? Gua. Oh ya udah, gua ikut ini dulu ya. Din bisa diganti. Oke guys, langsung aja ya kita lanjut ke bab comparative dan superlative degree. Apa sih comparative and superlative degree itu? Merupakan perbandingan antara sifat atau adjektif dari suatu kata atau objek dengan adjektif yang lainnya. Jadi comparative atau superlative itu intinya kalau secara umum itu perbandingan ya guys. Lanjut. Yang pertama, comparative degree. Comparative degree merupakan perbandingan antara dua kata atau dua benda ya, objek, digunakan untuk menunjukkan salah satu nama tersebut, benda tersebut memiliki sifat yang lebih dari yang lainnya. Nah, ingat aja kalau comparative degree ini, dia perbandingan antara dua benda atau dua objek gitu. Tapi perbandingan itu sama, kayak 1:1. Contohnya itu yang pertama perbandingan sifat ya. Adjective with one syllable, satu suku kata. Contohnya, big berubah menjadi bigger. Big itu artinya besar, bigger itu artinya lebih besar. Intinya kalau komparatif itu bermakna lebih besar, lebih kecil, lebih pintar, dan semacamnya. Nah, di sini
Kenapa dinamakan adjective with one syllable, suku kata? Karena big itu, kalau gue dulu ya, di sekolah belajarnya itu, ingat aja kalau misalnya mau tahu dia itu satu suku kata atau dua kata, hitung dengan tepukan. Contohnya nih, kayak big, kan satu tepukan. Tapi kalau misalnya beautiful, itu dia, nah kayak yang contoh kedua, itu dia two syllables, dua suku kata. Karena satu tepukan beautiful itu nggak habis disebutin gitu. Contohnya kayak beautiful. Karena kalau misalnya kayak satu tepukan beautiful, kayak belum habis gitu. Intinya gitu. Contohnya, yang big tadi, the shoes are bigger than my feet. Artinya, sepatu-sepatu itu lebih besar dari kaki saya. Nah, lihat di situ yang digaris bawahi, then. Nah, biasanya ini bentuk comparative degree ini menggunakan kata then. Ada kata then di situ. Yang berarti daripada. Kan tadi kan artinya sepatu-sepatu itu lebih besar daripada kaki saya. Gitu. Nah, ini big dan bigger ini merupakan bentuk regular comparative degree. Kata sifatnya itu regular. Kalau misalnya irregular, contohnya kayak would berubah menjadi better. Nah, regular itu dia adjektif yang cuman kalau misalnya menjadi komparatif, dia cuma ditambah e dan r. Sedangkan kalau irregular atau yang tidak beraturan, regular artinya beraturan ya. Kalau yang tidak beraturan, dia berubah katanya. Contohnya kayak good. Good ini kan bukan menjadi gooder, nggak ditambah er, tapi berubah kan katanya menjadi better. Yang artinya lebih baik. Example, we are better than them. Ada than lagi kan? Ini artinya kami lebih baik daripada mereka gitu. Jadi artinya kalau komparatif itu perbandingan yang bermakna lebih. Apakah lebih baik, lebih bersih, lebih luas, dan semacamnya. Itu contoh yang adjective with one syllable. Oke, lanjut yang kedua, adjective with two syllables. Yang kayak gue bilang tadi, yang terdiri dari dua suku kata. Nah, kalau misalnya yang satu suku kata kan kita udah lihat tuh kan ada yang regular sama irregular. Jadi kan dia tinggal ditambahin, kalau regular tinggal ditambah er, kalau irregular tinggal kita harus tahu, kita harus hafal bentuknya tuh apa setelahnya. Tapi kalau misalnya yang two syllables ini tinggal ditambahin more. Jadi beautiful bukan menjadi beautifuler, tapi menjadi more beautiful karena dia dua suku kata. Contohnya, Lisa is more beautiful than Dewi. Ada dan lagi kan? Artinya Lisa itu lebih cantik daripada Dewi. Gitu. Meskipun begitu, ada juga beberapa kata yang menggunakan more, tapi bukan merupakan kata dengan two syllable. Contohnya, my brother feels more fun when he's with you. Jadi di sini nggak tahu emang dari sononya kali ya. Fun ini nggak ada funner, kecuali funny ya. Yang pakai FUNNY itu ada bentuk komparatifnya yang regular, jadi funnier. Tapi kalau fun aja nggak ada funner, tapi more fun gitu. Sampai sini ada yang bertanya, teman-teman? Atau kecepatan? Lanjut. Jadi paham ya? Ya. Oke, gitu. Lanjut ke superlative degree. Oke. Superlative degree merupakan perbandingan sifat antara suatu kata atau objek dengan yang lainnya secara umum yang bermakna paling. Nah, bedanya apa sih superlatif sama comparative degree? Kalau comparative itu dia artinya ingat aja lebih dari gitu. Tapi kalau superlatif namanya juga super, berarti dia bermakna paling. Jadi perbandingannya itu kan kalau komparatif kan antara satu dibanding dengan satu yang lainnya. Tapi kalau superlatif ini satu dibanding banyak gitu secara umum. Contohnya adjective with one syllable akhiran. Nah, gini perbedaannya kalau komparatif, kalau yang regular tinggal ditambah akhirannya er. Itu kalau yang regular. Tapi kalau misalnya yang superlatif ditambah est. Contohnya, ini ada 3. Ini bentuk yang biasa ya, adjektifnya smart. Terus yang bentuk komparatifnya smarter, berarti lebih pintar. Dan yang bentuk superlatifnya smartest, ditambah est. Itu bentuk regular. Contohnya, he is the smartest student in class. Itu lihat, teman-teman yang di garis bawah, kan ada the. Nah, biasanya contoh superlatif ini diiringi dengan kata the, yang mana berarti
yang paling gitu. Ini kan artinya dia merupakan siswa yang paling pintar di kelas gitu, the smartest gitu. Yang paling pintar di kelas. Oke, lanjut. Nah, ini yang bentuk reguler ya, yang bersusun. Kan tinggal ditambah, kalau komparatif tadi tambah ER, kalau superlatif tambah EST. Terus, ini di bawahnya, boleh naikin dikit. Oke, yang di bawahnya, itu yang contoh irregular, tapi masih satu syllable, satu suku kata. Contohnya bad. Bad itu nggak berubah menjadi better kalau misalnya komparatif, tapi berubah menjadi worse. W-O-R-S-E. Dan worse pakai ST kalau dia menjadi superlatif yang bermakna paling buruk gitu. Contohnya, you are the worst daughter in the family. Kamu adalah anak perempuan yang paling buruk, yang paling nggak baik lah gitu di keluarga. Nah kan diiringi lagi dengan the di depannya. Itu yang contoh one syllable, satu suku kata. Lanjut yang kedua. Nah, with two syllables ditambah akhiran most. Kalau misalnya di komparatif tadi kan ditambah dengan more kan, more beautiful. Tapi kalau misalnya mau bilang yang paling cantik itu menjadi the most beautiful. Nah, itu intinya dia yang paling cantik gitu. Atau the most popular gitu. Oke. Contohnya di sini dangerous. Dangerous itu kalau misalnya bentuk komparatifnya dia more dangerous, kalau superlatif most dangerous. Ini salah nih, bukan bentuk reguler ya, lupa. Bentuk irregular. Tidak, bentuknya benar-benar ya bersusun. Tapi dia dua syllable, sorry. Contohnya, this is the most dangerous place in Indonesia. Ini adalah tempat yang paling berbahaya di Indonesia. Gitu. Jadi tetap kan diiringi dengan the di depannya tadi. Gitu. Ini adalah tempat paling berbahaya. Oke. Gitu guys, ada yang mau ditanya? Nggak ada? Ayo ditanya. Atau mau bahas soal atau gimana? Boleh. Lanjut. Bebas Ketang. Boleh apa ini? Boleh apa? Soal. Soal. Halaman berapa tuh? Soalnya halaman berapa ya? Yang udah pernah dikerjain itu halaman 57. Yang example exercise 2. Coba buka mukoranya teman-teman. Yang 56 udah dikerjain belum ya? Yang exercise 1. Udah. Oh, berarti kita mau bahas yang 1 dan 2 atau salah satunya? Kalian mau Semuanya. gimana? Kenapa? Semuanya. Semua. Kita mulai dari yang 56 ya. Jadi di 56 ini kan udah ada di atasnya itu ya. Udah ada, tinggal kita masukin kan ke dalam jawabannya. Yang nomor 1, it's too noisy here. Can we go somewhere? Artinya ya, di soalnya, itu sangat ribut di sini. Bising gitu. Can we go somewhere? Titik-titik. Jawabannya quiet. Tapi ini nggak ada ini sih. Menggunakan komparatif. Komparatif dari quiet. Quiet itu satu suku kata atau dua suku kata? Dua. Ya benar, nih dah benar. Jadi jawabannya, can we go somewhere more quiet? Apakah kita bisa pergi ke tempat yang lebih tenang? Yang kedua, this coffee is very weak. I like it a bit. Kopi ini terlalu lemah. Gimana sih, kayak nggak strong gitu kan? Biasa kan kopi strong kan? I like it a bit. Di sini kan ada strong. Nah, strong itu kan satu suku kata kan? Kalau dibuat ke komparatif menjadi Stronger. menjadi stronger, ya benar. Tinggal ditambah er aja karena strong itu bentuk satu suku kata dan dia regular. Oke, lanjut nomor 3. The hotel was surprisingly big. I expected it to be. Hotel itu secara mengejutkan ternyata gede gitu. Saya
berekspektasi itu akan menjadi big. Dan di sini kan ada small. Berarti small itu kan satu suku kata. Ya benar, jawabannya smaller. Udah gitu. Terus yang keempat, yang ke berapa sih? Ya sama ya. The hotel is surprisingly cheap. I expected it to be. Cheap itu artinya murah. I expected it to be expensive jawabannya. Expensive itu kalau bentuk komparatifnya gimana? Dia satu suku kata apa dua? Dua. Dua. Dua, berarti menjadi More expensive. ya more expensive, benar. Gitu ya guys, lanjut nomor 5. The weather is too cold in this country. I'd like to live somewhere. Udara di negara ini sangat dingin. Aku ingin tinggal di tempat yang lebih warm, lebih hangat. Warm itu kok bentuk komparatifnya gimana? Warmer. Warmer, karena dia satu suku kata, jadi nggak pakai more, karena tambah er. Oke. Terus nomor 6. My job is a bit boring sometimes. I like to live something. Jawabannya interesting. Jadi interesting itu kalau jadi komparatif berubah menjadi Interesting. ini ya arti soalnya. Pekerjaan saya itu sedikit membosankan terkadang. Aku ingin hidup. Aku ingin apa sih? I'd like to live something. Aku ingin merasakan hidup dengan sesuatu yang lebih interesting. Ya, jawabannya more interesting. Benar. Karena dia two syllables. Terus nomor 7. I was surprised how easy it was to use the computer. I thought it would be. Aku terkejut betapa mudahnya menggunakan komputer. Aku berpikir sebelumnya kalau itu akan menjadi sulit. Jawabannya difficult. Difficult itu bentuk komparatifnya gimana? More. Ya, more difficult. Kenapa more difficult? Karena dia itu two syllables, dua suku kata. Oke, terus nomor 8. Your work isn't very good. I'm sure you can do. Pekerjaan kamu itu tidak begitu baik. Aku yakin kamu akan dapat melakukan. Ini jawabannya apakah better, apakah worse ya? Bad ya jawabannya. Di kalian gimana? Dan catat nggak? Oh ya, jawabannya kayaknya bad sih. Bad. Gimana guys? Dicatatkan, ada yang nyatet nggak? Iya, soalnya yang nomor 10 itu Better longer. ya? Jadi yang Gimana? iya kayaknya itu yang Nomor 8 better. Yang nomor Ya. 8 better, ya. Seharusnya kan kalau nggak komparatif dia itu kan good. Karena dia komparatif menjadi better, nomor 8. Nomor 9, don't worry, the situation isn't so bad. It could be. Ini kayaknya juga better sih, karena artinya jangan khawatir. Situasinya tidak begitu buruk. Itu akan menjadi lebih baik. Ya nggak sih? Ada pendapat, teman-teman? Lebih buruk, worse. It could be worse. Oh, jawabannya worse ya. Oke. Berarti yang nomor 8 tadi better, nomor 9 itu worse. Worse itu bentuk komparatif dari bad gitu. Tapi itu nggak ada di ini ya. Ada bad. Bad itu kan komparatifnya ini worse. Oh gitu. Ya. Memang di sini tapi dibikinnya bukan worse kan, karena belum berubah gitu. Ya kan? Setuju? Lanjut ya. Gimana guys? Lanjut ya nomor 10. Lanjut. Oke. Nomor 10. I was surprised we got here so quickly. I expected the journey to take. Aku terkejut kita bisa sampai ke sini dengan begitu cepat. Aku berekspektasi perjalanannya akan panjang gitu kan. Akan lama, berlangsung lama. Quickly itu di sini ada Long. ada long. Kalau long itu bentuk komparatifnya
Longer. Longer, tinggal tambah er karena dia one syllable. Gitu guys. Lanjut nih exercise 2. Lanjut. Lanjut. Oke. Kalau tadi exercise 1 itu soalnya tentang comparative, yang exercise 2 itu tentang superlative. Oke, yang pertama ya. It's a very nice room. It is bla 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 in the hotel. Nah, ini tinggal dilihat aja. Nice itu bentuk superlatifnya apa? Nice itu kan berarti baik kan? Nah, dan dia itu one syllable. Jadi, jawabannya ada yang tahu? The nicest. Ya, it is the nicest. Tinggal ditambah st. Jangan lupa the, ditambah the di depannya itu. The nicest room in the hotel atau the best boleh juga sih. Tapi kayak nicest aja biar sama. Itu ya. Lanjut nomor 2. It's a very cheap restaurant. It is. Kalau cheap itu kan satu syllable juga suku kata. Jadi bentuk superlatifnya. Ada yang bisa jawab? The cheapest restaurant in town. Ya, it is the cheapest restaurant. Yang lupa adanya the cheapest, tinggal ditambah est. Itu adalah restoran yang murah. Itu adalah restoran yang paling murah di kota. Terus yang ketiga, it was a very happy day. It was bla 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 in my life. Happy kalau bentuk superlatifnya gimana? Happiest, y-nya ganti i, tambahin est. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya itu happiest in my life. Terus yang keempat, she is a very intelligent student. She is intelligent itu kalau bentuk superlatifnya The most intelligent student. ya, kenapa pakai the most, Zal? Karena dia kan superlatif kan, terus dua ini. Dua Apa? suku kata. Dua suku kata. Ya, benar gitu ya, teman-teman. Nomor 5, it is a very valuable painting. Itu adalah lukisan yang sangat berharga. It is, kalau valuable itu kan dua suku kata. Jadi jawabannya tinggal ditambah the most. The most valuable painting in the gallery. Tuh. Terus lanjut ya, terakhir nomor 6. Spring is a very busy time. It is, kalau busy superlatifnya The busiest, tambahin ist. Y-nya ya. ganti. Kalau iye itu berarti diganti dengan ist ya. In the year. Gitu, the busiest time. Pokoknya superlatif jangan lupa pakai the di depannya, guys. Gitu. Udah, ada yang bertanya? Atau ada yang kurang jelas? Berapa kali? Kalau nggak ada, biar kita lanjut, karena udah jam 9:30 juga. Ya lanjut aja lah. Gimana teman-teman, lanjut ya? Lanjut. Oke, satu bab lagi dilanjutkan oleh Rahma. Alia. Langsung aja ke Alia ya. Oke. Gue nggak bisa share screen lagi ya. Gue mau share screen atau pakai yang ini? Share screen aja, Cok. Iya Ini deh, aja. share screen terus. Ini guys. Maaf ya. Udah belum, Zal? Udah share screen belum? Udah belum, Des? Itu, Des. Sudah, lanjut. Nah, guys, jadi di sini gue bakal ngejelasin possessive adjective sama possessive pronoun. Jadi possessive adjective itu dia bergantung sama noun. Jadi misalnya, ngerti nggak? Pokoknya dalam, mana sih? Mana des yang, dah. Baru juga mulai lu dan yang ngerti ya. Bentar. Ntar guys ya. Des. Nah, Tidak jelas.
Nggak ada. Kayaknya, nggak tahu aku. Iya sih. Mana Des? Kok nanya, nanya mau Yang tadi. Din, tolong. Oh. Tadi share screen-nya si Udin sih. Iya, bisa ntar. Elah Ali-alu yang bener pakai yang mana sih? Nih, Gede amat. Yaudah. Sama aja coy. Yang tadi deh, yang Yang PDF. Yang Yang Word ya. ya, ntar. Gak jadi Nih. Din, yang ini aja. Astagfirullah. Maaf, gue udah ngerti. Jadi, Parah, guys, dengerin nggak? Ada possessive adjective sama possessive pronoun. Jadi possessive adjective itu ada contohnya my, your, their, our, her, his, sama its. Kalau possessive adjective itu dia bergantung sama kata benda. Jadi kalau misal ada kata benda, berarti dia masuk ke possessive adjective. Benar nggak, Des? Terus kalau possessive pronoun dia ada mine, yours, theirs, ours. Pokoknya kalau misal ada yang ss tambahin s, pokoknya itu masuk ke possessive pronoun. Kalau possessive pronoun itu dia nggak bergantungan sama kata benda, dia bisa berdiri sendiri. Kayak misal contoh nih, your book is yours. Udah kan, udah nggak lagi bergantungan sama kata benda. Kalau misal possessive adjective, dia kalau masih bergantungan sama kata benda. Kayak misal, I borrow your book. I borrow your book. Ngerti nggak? Ngerti. Ngerti ya? Kalau misal ada yang kurang jelas, nanti tanya aja. Kalau misal possessive pronoun, dia nggak bergantungan sama kata benda, dia tinggal kayak misal, apalagi ya contohnya? Misal aku di kelas ya, bilang sama kalian, ada buku di atas meja guru. Nah, nanti gue bilang gini, tinggal, that is mine, gitu. That book is mine. Nah, udah dari situ udah jelas kalau itu possessive pronoun. Bener nggak, Des? Apa kayak mana ulang? Ngerti nggak, guys? Ya, Des nggak dengerin gue. Sorry. Ngerti nggak, guys? Farudin, Naila, Edmi, Salim, Revaldi, Syafik, Akhir. Nah, misal nih gue nanya ya, ada contoh Bagus, guys. Ya, Mas. Ibu sudah tak program sama dia. Nggak cantik tuh dekatnya. mau bahas soal nggak? Yang Ya udah ya, bahas aja. Yo, bahas. Oke. It is his. Oh, jadi nomor 1 coba mau tunjuk Revaldi. Nomor 1 Revaldi halaman 63. This is John's watch. It is. Jawabannya? Halo Revaldi. Revaldi. Udah. Revaldi. Oke, ini aja deh. Zalpa. Farudin aja, Farudin. Nomor 1 coba. This is John's watch. It is. This is John's watch. Hah? It is her watch. It is hers. Her. Dia cowok atau cewek? Yes, benar.
His watch. Terus it is It is hers. kok Cewek. hers? Dia cewek atau cowok? Cewek. Halaman 63 Oh, Hazmi. yang her ini buat she ya? Oh, berarti yang his ya? Buat cowok. Kalau cowok apa? Her atau his? His kan? His, benar. Jadi jawabannya this is John's watch. It is Oh iya. his watch. His It watch. is his. Jadi itu yang possessive pronoun ya. Kalau sepengertian gue, possessive pronoun itu kayak kata ganti kepunyaan. Misal ini buku kamu. Berarti gimana tuh? Kalau misal kata ganti kepunyaan tuh contoh-contoh. Bahasa Indonesia. Gimana tadi? Indonesia. Ini buku saya. Ini punya saya. Iya. Nah, gitu. Misalnya ini pena Zela. Mm-mm. Pena ini Punya Zela. Nah, gitu. Ngerti kan, guys? Kalau di Indonesiain jadi gitu dia. Terus lanjut nomor 2 ya. This is my bag. It is my bag. It is mine. Jadi ini tas saya. Ini milik saya. Gitu. Tas ini punya saya. Balik. Paham nggak, guys? Repaldi paham nggak? Hoiri, Noha, Naila, ada Sabri, Rahma, Sahawai tuh. Nomor 3 lanjut ya. Oh, paham. Bentar. Nomor 3. Those are the children's bicycles. They are their bicycles. Gara-gara dia udah jadi. Gara-gara dia ada sepeda. Sepeda punya mereka. Those are the children's bicycle. Sepeda itu punya children. Mereka punya sepeda. Jawabannya their. Ngerti nggak, guys? Nanti kalau nggak ngerti nanti tanya ya. Lanjut gak nih? Lanjut. Lemah banget sih. 63. Nomor 4 coba mau minta tolong dong jawabin. Salis, coba Salis. Nomor 4. Salis? Iya. Nomor 4 yang tadi kamu baca itu. Maksudnya yang Example 1, 2, nomor 3 1. kamu baca itu. This book belongs to you. It is your book. Is yours. Udah gitu aja. Al. Benar. Benar. Nah, benar kan? This belongs to you. This book belongs to you. It is your book. Is yours. Jadi ini buku untuk kamu. Ini buku kamu. Dan ini buku ini punya kamu. Gitu aja, guys. Nomor 5. This is undress. Undress. It is her dress. It is hers. Tinggal ditambahin S. Mana share screen-nya, Udin? Apakah ada yang pengen diulang? Itu Alia tanyain si Ada yang ditanyain nggak? Tanyain si Hazmi. Apa Hazmi? Coba Hazmi mau nanya dong. Jawab nomor 1. Example nomor 1. Hazmi.
Hazmi. Udah ya. Jelas nggak guys? Jelas, jelas. Ada yang nggak ada yang ditanyain ya? Nanti kalau memang ada yang pengen ditanyain nanti tanya ya. Ya. Hazmi mau nanya nggak? Nggak ada ya Hazmi. Oke. Udah kali Parudin. Ades. Terima kasih guys. Gue kembaliin lagi sama Ades ya. Terima kasih. Oke guys, makasih ya untuk waktunya udah mau belajar bareng bahasa Inggris. Semoga kalian bisa paham dan maaf kalau misalnya masih banyak salah. Kalau ada yang bertanya lagi boleh ya guys. Udah langsung tutup aja ya. Oke. Oke, boleh leave. Thank you guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham nggak, Pak Iri? Thank you. Apaan? Repaldi besok give form atau tulis? Jipong ya dia. Give form, Jangan Ali. dengarin kalau ramalan Repaldi sesat. Enggak, kita ini aja. Repaldi. Repaldi dia. Apa? Ali, on mic, Pali. Dia majang HP-nya doang itu. Iya. Din, Pali. Din, Ah. Din. Itu besok yang apanya apa namanya? Apa bab ya? Babnya itu bab apa aja besok? Yang kalimat yang cerita itu. Oh, yang cerita. Ya. Apa aja? Ada dikirim Pak Usman di grup. Ntar. Ya, kirim aja langsung ya. Ntar, ini aneh share screen. Nggak usah di screen apa. Nih. Tuh. Readingnya zakat sama haji. Oke, bisa dikarang-karang lah. Artinya besok. Nih, grammarnya 7 yang tadi ada dibahas. Besok di sampingnya, belakangnya. Udah. Lagi muzakarah ini. Ini masih direkam loh, Pak Iri.